Sebuah agama ataupun kepercayaan adalah sesuatu yang dianggap sakral di Indonesia. Agama sebagai sistem kepercayaan menjadi semacam aturan untuk para penganutnya dalam berperilaku maupun dalam berpikir. Di Sulawesi Selatan, tersebutlah agama Islam sebagai agama mayoritas penduduk di sana. Islam tentu tidak sekedar masuk dan langsung diterima begitu saja. Ada serangkaian proses panjang untuk Islam bisa masuk dan diterima di Sulawesi Selatan. Dan kemudian tersebutlah 3 tokoh ulama yang berjasa dalam menyebarkan agama Islam di Sulawesi Selatan. Abdul Makmur dengan gelar Khatib Tunggal atau lebih sering disapa Datu Ribandang. Nurdin Aryani dengan gelar Khatib Bungsu alias Datu Ritiro, serta Sulaiman atau Datu Patimang yang bergelar Habib Sulung. Mereka bertiga adalah 3 tokoh yang dianggap berperan penting dalam masuknya agama Islam di Sulawesi Selatan. Kita akan membahas ketiganya, namun dalam 3 video yang terpisah pula. Dan di video kali ini, fokus kita adalah pada sosok Datu Sulaiman. Bagaimana cara beliau mengislamkan masyarakat di Sulawesi Selatan, utamanya di Kerajaan Luwu? Pendekatan apa yang dia lakukan? Serta bagaimana reaksi masyarakat kala pertama kali mendengar tentang agama Islam tersebut? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk terlebih dahulu ditekan tombol like dan subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja kita lanjutkan kisahnya. Datu Patimang atau Datu Sulaiman adalah seorang ulama dari Koto Tengah, daerah Minangkabau di Sumatera Barat. Sosok Datu Sulaiman dikenal sebagai ulama yang menyebarkan agama Islam ke wilayah Kerajaan Luwu, Sulawesi Selatan. Kerajaan Luwu sendiri adalah kerajaan tertua di Sulawesi Selatan. Status Luwu sebagai kerajaan tertua ini menjadi tantangan tersendiri bagi Datuk Sulaiman dalam usahanya untuk menyebarkan agama Islam. Tradisi dan kepercayaan lama tentu sangatlah kuat tertanam dalam budaya masyarakat Luwu kala itu. Datuk Sulaiman bersama dengan 2 orang rekannya, yakni Datu Ritiro dan Datu Ribandang, diutus oleh Kesultanan Aceh untuk mengislamkan masyarakat di Sulawesi Selatan. Dalam perjalanan tersebut, ketiganya akan membagi wilayah dakwahnya masing-masing, dengan Datu Ritiro pergi ke wilayah Bulukumba, Datu Ribandang ke wilayah Goa Talo, dan Datuk Sulaiman bergerak ke Kerajaan Luwu. Namun, sebelum ketiganya berpisah, ketiganya terlebih dahulu ke Makassar, lalu kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Kerajaan Luwu. Tempat awal dari kedatangan Datuk Sulaiman ini adalah sebuah desa yang bernama Desa Patimang. Dilansir dari detik.com, dijelaskan bahwa Desa Patimang itu termasuk ke dalam wilayah utama Kerajaan Luwu. Kedatangan Datuk Sulaiman ini tentu menghadirkan banyak tanda tanya di kalangan masyarakat. Datuk Sulaiman ini tidak mendapatkan jalan yang mudah untuk menyebarkan agama Islam. Pasalnya, Kerajaan Luwu sangatlah kental dengan animisme dan dinamismenya kala itu. Baik itu warisan budaya, sejarah, dan agama dari para leluhur begitu kuat dan berpengaruh di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan, utamanya di Kerajaan Luwu. Kepercayaan mereka terhadap para dewa dan roh-roh tidak pernah lepas dari kehidupan sehari-hari mereka. Mulai dari perayaan pesta panen, ritual menyembuhkan penyakit, dan sebagainya, sudah pasti akan melibatkan cara-cara tradisional yang erat dengan kepercayaan leluhur. Ajakan untuk memeluk agama Islam tentunya tidak serta-merta disambut baik oleh masyarakat dan Raja Luwu kala itu. Kondisi tersebut menyebabkan Datuk Patimang membutuhkan waktu cukup lama untuk menyebarkan agama Islam di sana. Di awal kedatangannya, Datuk Patimang bersama dengan kedua rekannya, yakni Datu Ribandang dan Datu Ritiro, disambut oleh seorang petinggi Kerajaan Luwu.
Sang Madika Bua yang bernama asli Tandi Pau. Beliau adalah ketua adat yang memerintah daerah Bua, sebuah daerah dekat kota Palopo, Sulawesi Selatan. Kedatangan ketiga mubalik ini awalnya disambut dengan kecurigaan oleh Sang Madika Bua. Namun, tatkala ketiganya menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan mereka, maka Sang Madika Bua langsung menerima dengan terbuka. Merujuk pada buku ensiklopedia Tanah Luwu, dijelaskan kalau Sang Madika Bua sebelumnya pernah bermimpi melihat 3 matahari yang menyinari daerah tempat tinggalnya. Dan beliau percaya bahwa ketiga matahari yang dimaksud dalam mimpinya tersebut adalah ketiga orang mubalik ini. Alhasil, dikumpulkanlah semua pemuka adat di daerah tersebut, dan mereka kemudian menuju ke tempat ketiga mubalik tersebut datang. Dialog dan diskusi terjadi di antara kedua belah pihak. Mereka berdiskusi tentang Islam dan ajarannya. Sedangkan, jika kita mengikuti cerita yang berkembang di masyarakat, dapat kita jumpai cerita bahwa Datuk Sulaiman sempat menunjukkan kesaktiannya, seperti menyusun beberapa butir telur dan menarik beberapa telur lainnya, dan telur-telur tersebut tidaklah pecah. Kemudian memasukkan air di dalam sebuah botol keramik, lalu dibaliknya botol keramik tersebut dan airnya tidak tumpah. Bahkan ketika dia melemparkan botol tersebut hingga pecah, airnya tetap tidak tumpah juga. Sekali lagi, ini hanyalah cerita yang berkembang di masyarakat. Menyaksikan kejadian itu, akhirnya Madika Bua percaya dengan ketiga mubalik tadi, dan beliau pun bersedia untuk memeluk agama Islam. Masuknya Madika Bua ini tentu diawali dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah masuk Islam, maka Madika Bua ini kemudian mengantarkan Datuk Sulaiman dan kedua rekannya ke wilayah Malangke, yang merupakan pusat dari kerajaan Luwu itu sendiri. Setibanya di Malangke, Datuk Luwu yang kala itu dijabat oleh La Patiarase alias La Patiware meminta Datuk Sulaiman untuk kembali menunjukkan kesaktiannya. Datuk Sulaiman pun dengan sigap kembali menunjukkan kesaktiannya. Hal ini membuat La Patiware jadi takjub dan akhirnya mulai terbuka untuk diskusi dengan Datuk Sulaiman. Keduanya diskusi untuk sementara waktu mengenai ajaran Islam dan tata cara beribadahnya. Sebelum akhirnya pada hari Jumat tanggal 15 Ramadan, La Patiware resmi menjadi Raja Luwu pertama yang memeluk agama Islam. Sebagai pengantar, dalam sistem pemerintahan kerajaan di Sulawesi Selatan, apabila seorang raja telah memutuskan untuk memeluk suatu kepercayaan atau agama, maka rakyatnya juga harus ikut memeluk agama dan kepercayaan tersebut. Maka strateginya di sini adalah mengislamkan sang raja. Jika raja masuk Islam, maka rakyatnya pun juga akan masuk Islam. Dan alhasil, masuknya Raja Luwu ke agama Islam ini resmi membuat seluruh rakyat Luwu juga ikut memeluk agama Islam. Seharusnya begitu. Bentuk pendekatan yang dilakukan oleh Datuk Sulaiman terbilang cukup efektif. Beliau tidak serta-merta melarang segala ritual adat lama yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam, melainkan beliau mengubahnya menjadi lebih Islami. Masuknya tradisi Islam di kerajaan Luwu sebenarnya tidak begitu banyak mengubah konsep pemahaman masyarakat, karena masyarakat Luwu memang sejatinya percaya pada satu kekuatan yang melampaui kemampuan manusia. Justru, masuknya Islam ini sukses menjadikan keyakinan masyarakat itu semakin kokoh dan semakin utuh. Jadi seperti mereka telah menemukan jawaban dari pertanyaan mereka selama ini. Dalam prakteknya, wilayah Toraja maupun Rongkong menjadi daerah yang sulit menerima ajaran Islam. Daerah-daerah ini menganut erat ajaran Aluk Todolo, sebuah ajaran nenek moyang yang diyakini oleh masyarakat Toraja dan juga masyarakat Rongkong. Dalam kasus masyarakat Rongkong, mereka patuh pada perintah Datuk Luwu, namun menolak kepercayaan baru yang bernama Islam itu masuk di lingkungan mereka. Alhasil, Datuk Luwu pun memaklumi hal itu dan membiarkannya. Datuk Sulaiman dalam salah satu dakwanya berpesan kepada Datuk Luwu bahwa sebagai seorang pemimpin harus berperilaku seadil-adilnya. Jika dalam sehari saja dia berperilaku adil, maka pahalanya akan sama dengan pahala sholat sebanyak 40 hari 40 malam.
Dan dengan demikian, perlahan namun pasti, agama Islam mulai masuk dan tersebar di wilayah Luwu, Sulawesi Selatan. Meskipun ada beberapa daerah yang menolak, namun sebagian besar masyarakat Luwu kala itu menerima ajaran Islam. Bisa dibilang, kalau Islam masuk di Luwu dengan proses yang damai dan tidak mengandung konflik yang berarti. Agama Islam diterima dengan baik dan dijalankan dengan baik pula oleh masyarakat, meskipun harus secara bertahap tentunya. Sementara itu, Datuk Ribandang pergi dari kerajaan Luwu menuju wilayah lain di Sulawesi Selatan dan kemudian menetap di Makassar sambil melakukan syiar Islam di Goa, Takalar, Jeneponto, dan Bantaeng. Sedangkan Datuk Ritiro yang ahli tasawuf melakukan syiar Islam di wilayah selatan, yaitu di Tiro, Bulukumba, Bantaeng, dan Tanete, yang masyarakatnya memang masih kuat memegang budaya sihir dan mantra-mantra. Setelah Raja Luwu dan keluarganya beserta seluruh pejabat istana masuk Islam, Datuk Patimang tetap tinggal di kerajaan Luwu dan meneruskan syiar Islamnya ke rakyat Luwu. Dia pun juga bergerak ke Supa, Sopeng, Wajo, dan sebagainya. Di kemudian hari, sang penyebar Islam itu pun akhirnya wafat. Datuk Sulaiman pun wafat dan dimakamkan di desa Patimang, Kerajaan Luwu. Dan teman-teman, demikianlah tadi kisah dari Datuk Patimang atau Datuk Sulaiman, sang mata air yang datang jauh-jauh dari Sumatera demi menyebarkan ajaran Islam ke tanah Luwu ini. Jika kalian ada komentar atau tanggapan maupun tambahan informasi, silakan ditulis di kolom komentar di bawah. Mari berdiskusi di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk di-like ini video dan di-share ini video ke teman-teman tak yang lain dan di-subscribe juga ini channel. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya dapat pemberitahuan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.